Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para peserta TKMP untuk Kabupaten Subang 12. Izinkan saya untuk sharing kembali kepada Bapak Ibu semuanya tentang materi tentang produk dan jasa gitu ya. Pada pertemuan kali ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu semuanya tentang bagaimana membuat produk atau jasa yang diminati oleh pelanggan, ya. Jadi kita itu ketika berjualan, ketika kita itu memasarkan suatu produk atau jasa, kan tentu harapannya para pelanggan-pelanggan kita itu kan menyukai. Setelah menyukai nanti mereka akan membeli dari produk kita. Itu kan harapan terbesarnya. Ketika mereka sudah membeli produk kita, maka disitulah kita akan mendapatkan uang atau mendapatkan penghasilan dari penjualan produk kita, gitu ya. Oke, sekarang eh, kenapa sih membuat produk yang diminati itu menjadi satu hal yang sangat penting? Karena satu, kompetisi pasar itu semakin meningkat gitu ya. Banyak sekali produk-produk, banyak sekali jasa-jasa yang memang itu semakin masuk ke dalam pasar kita gitu ya. Maksudnya intinya banyak pesaing-pesaingnya gitu ya. Jadi kemampuan kita untuk membuat suatu produk atau jasa yang memang bagus diminati itu merupakan suatu keharusan karena persaingan semakin ketat. Siapa yang semakin menarik, maka dia akan menjuarai gitu ya. Pelanggan menginginkan produk dan jasa yang berkualitas gitu ya. Pasti mereka menginginkan produk yang berkualitas, pasti mereka menginginkan barang-barang yang sangat bagus gitu ya. Makanya kita harus bisa membuat produk yang memang berkualitas juga. Produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dapat meningkatkan loyalitas dan penjualan. Jadi alasannya adalah ketika kita membuat suatu produk atau jasa yang diminati, maka itu bisa meningkatkan loyalitas. Loyalitas itu artinya para pelanggan itu setia sama kita gitu ya. Apapun kondisinya dia akan membeli produk dan jasa kita. Itu ya alasan-alasannya. Berikutnya Bapak Ibu semuanya, 5 ciri produk dan jasa yang diminati oleh pelanggan. Apa saja? Yang pertama, memenuhi kebutuhan pelanggan. Memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi produk atau jasa itu harus benar-benar memberikan solusi atau manfaat yang dibutuhkan pelanggan. Misalnya kita jualan herbal gitu ya. Berarti herbal di sini memang benar-benar diminati, dibutuhkan oleh orang banyak karena berkaitan dengan kesehatan. Itu yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya. Dan yang kedua apa, teman-teman Bapak Ibu semuanya? Kualitas terjamin. Jadi semua produk jasa kita yang memang diminati itu selalu terjamin kualitasnya dari sisi apa misalnya tahan lama gitu ya, terus ada awet gitu ya, itu termasuk yang disukai oleh para pelanggan-pelanggan kita. Jadi quality number one, kualitas nomor satu. Yang berikutnya adalah harga yang pas, harga yang sesuai dengan manfaat yang didapatkan membuat pelanggan merasa tidak rugi membeli. Jadi maksudnya adalah ketika kita membuat sebuah harga, jadi harga tersebut sesuai dengan apa yang mereka beli kepada kita. Jadi jangan sampai kualitasnya biasa saja, tapi harganya mahal atau harganya tinggi. Walaupun mahal dan murah itu adalah relatif. Tapi pada intinya adalah harganya itu sesuai. Jadi mereka berpikir bahwa ini cocok, mudah didapat dan digunakan. Jadi jangan sampai kita membuat atau menjualkan suatu produk dan jasa, tapi orang tuh susah, di WhatsApp-nya susah, di teleponnya susah, itu artinya nggak mudah didapat dan digunakan. Jadi di sini baik tempat maupun cara kita di dalam apa namanya kalau ada pelanggan yang membeli, maka kita harus bisa tuh cepat pas respon, itu mudah didapat dan digunakan. Layanan pelanggan yang baik, nah ini customer service. Jadi kalau misalnya ada yang mau membeli, itu layani dengan baik, dengan senyum. Dan dari pelayanan-pelayan tersebut nanti akan apa produk atau jasa kita itu akan direkomendasikan kepada kepada orang lain, gitu ya. Ini adalah 5 ciri produk dan jasa yang diminati pelanggan. Lalu bagaimana langkah-langkahnya Bapak Ibu semuanya? Langkah-langkahnya itu sederhana. Pertama adalah kita harus riset dulu. Riset itu artinya penyelidikan. Penyelidikan itu artinya apa? Mencari tahu tentang apa? Mencari tahu tentang kira-kira kalau misalnya kita
ketemu orang gitu ya, ketemu komunitas misalnya, kira-kira mereka butuhnya apa sih mereka yang diinginkan. Misalnya kita mau jualan makanan, kira-kira makanan seperti apa yang mereka itu suka gitu ya. Terus kemudian yang enak ya pasti enak, tapi enak di sini apakah misalnya manisnya, apakah gurihnya seperti apa, itu kita melakukan riset. Intinya riset itu adalah kita mencari tahu dulu. Nah, setelah kita mencari tahu, baru setelah itu kita membuat produk atau jasanya, atau kita pasarkan sesuai dengan riset dari kita hasil mencari tahu. Riset itu intinya adalah nyari tahu, kepo gitu ya, kepo tentang pelanggan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, masalah mereka apa, itu namanya riset. Yang kedua adalah inovasi. Inovasi itu maksudnya bagaimana? Jadi dari produk yang kita buat itu kan ada yang sudah jadi, ada yang belum jadi. Bagi yang sudah jadi diinovasi. Diinovasi itu artinya secara kreatif mungkin kita membuat sesuatu yang memang apa ya, out of the box gitu ya. Out of the box itu pokoknya yang bagus lah gitu ya, berinovasi, membuat sesuatu yang baru. Kemudian berikutnya adalah langkah-langkah berikutnya agar kita bisa memiliki produk jasa yang mudah diingat, itu fokus pada kepuasan. Jadi customer service itu nomor satu, gitu ya, kepuasan pelanggan. Jadi kalau misalnya ada yang komplain, ya kita tanggapi komplain tersebut. Kemudian kita dengarkan, kemudian setelah itu dari komplain tersebut kita akan melakukan perbaikan-perbaikan. Dan yang terakhir adalah nilai unik. Nilai unik itu artinya nilai yang membedakan antara produk kita dengan produk yang lainnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, dengan melakukan langkah-langkah ini, maka kita bisa memiliki produk maupun jasa yang memang diminati, yang memang disukai. Karena prinsipnya, saya sampaikan bahwa memiliki produk, maksudnya kita bikin produk sendiri atau misalnya menjualkan produk orang. Pada prinsipnya itu adalah kita bisa memahami apa masalah orang, ini kita kasih solusi. Kemudian setelah itu kita memahami apa kebutuhan orang lain dan kita penuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah kita memenuhi apa keinginan mereka, maka kita penuhi keinginan tersebut. Prinsipnya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kita mau jualan makanan, mau jualan minuman, gitu ya, mau peternakan, gitu ya, dan seterusnya, pastikan itu bisa menjadi produk atau jasa yang memang diminati oleh para pelanggan-pelanggan kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya adalah yang harus kita lakukan, kita itu harus kreatif di zaman sekarang. Kita itu harus bisa menggunakan, mencontoh yang menurut kita itu produk jasa orang lain yang bagus, kemudian setelah itu kita tiru. Rumusnya amati, tiru, modifikasi gitu ya. Kita modif tuh apa kelebihan-kelebihan produk jasa orang lain, kemudian kita contoh. Dari situlah nanti kita akan memiliki produk dan jasa yang memang diminati juga oleh orang lain. Nah, begitu ya Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan, menambah pembelajaran bagi kita semuanya. Dan terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa nanti untuk visitasi gitu ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.